Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku Wenda Alifullah. Buat yang baru bergabung, perkenalkan nama aku Wenda Alifullah dan kalian sedang ada di YouTube channel aku untuk belajar. Nah, teman-teman, terima kasih buat kamu semua yang udah gabung dan udah nonton video ini. By the way, hari ini kita sudah masuk ke bagian 28. Gak nyangka banget ya, aku udah bikin episode 28 dari update soal CPNS 2020 yang sudah diujikan. Semoga kamu-kamu yang masuk ke video ini, kamu bisa bagikan video ini kalau misalnya kamu sudah ujian SKD, dan kalau yang belum, selamat belajar. Dan di video bagian ini kita akan belajar beberapa hal, yakni tentang SKD akhir minggu keempat. Ada 3 bidang yang akan kita pelajari, yakni TWK, TIU, dan TKP. Artinya di bagian 28 ini akan ada 3 tipe soal tersebut. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mencernanya dengan baik dan bisa membantu serta menolong teman-teman semua dalam belajar. Tapi sebelum itu teman-teman, aku minta tolong sama kalian semua untuk bantu terus untuk support channel aku dengan cara subscribe YouTube channel aku ini dan juga share video-video di sini. Kamu pilih aja video mana yang mau kamu share kepada orang-orang terdekatmu. Seperti biasa, dengan tidak bosan-bosannya aku sampaikan kepada kalian semua tentang prinsip yang sama-sama kita pegang selama kurang lebih kebersamaan kita 1 bulan ini, bahwa kalau kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Maka mari kita mudahkan mereka dengan cara berbagi informasi yang kamu tahu dari channel ini. Dan teman-teman, langsung aja yuk kita belajar untuk soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini adalah soal tes wawasan kebangsaan. Soalnya adalah, di suatu masyarakat mayoritas, Andri yang menganut agama minoritas di daerah tersebut diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Hal ini termasuk ke dalam pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Tindakan yang dilakukan warga di lingkungan tersebut mencerminkan apa? Yo, coba kira-kira dari peristiwa yang ini nih, ya, tindakan warga itu mencerminkan apa? A. Saling menghormati antar sesama. B. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. C. Toleransi antar manusia dan menjunjung tinggi sikap hormat menghormati. D. Membina kerukunan hidup antar umat beragama. E. Kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Kita cermati dulu poin-poinnya ya. Jadi poinnya ini terkait dengan agama ya. Kemudian yang kita soroti adalah tindakan warganya terhadap Andri yang dibiarkan beribadah bebas untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Kira-kira yang mana teman-teman? Kalau aku ya, aku yang D teman-teman. Ada yang sama? Kenapa yang D? Ya, jadi sebenarnya ini jawabannya opsinya agak mirip-mirip banget ya, kayak A. Saling menghormati antar sesama. Cuman menurut aku ini sifatnya sangat umum. Menghormati antar sesama ini bisa juga berlaku untuk suku, nggak hanya fokus di agama. Kemudian menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Ini juga hak segala bangsa. Ini juga sangat umum. Kemudian C. Toleransi antar manusia dan menjunjung tinggi sikap hormat menghormati. Ini juga masih general, masih umum. Yang D. Membina kerukunan hidup antar umat beragama. Ini fokus ya. Fokusnya memang ke kasus agama. E. Kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini juga ada ketuhanannya nih. Jadi kalau misalnya kita telaah, yang 2 ini adalah sila 1 ya. Ini kan pas pengamalan sila yang pertama. Jadi ini adalah sila 1 antara D sama E. Nah, kalau kita cermati lagi dari redaksi kalimatnya, menurut aku yang E, kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu lebih kepada hablum minallah setiap manusia ya, hubungan setiap manusia dengan Tuhannya. Sementara kalau yang ada di kasus ini adalah, yang ditanya adalah masyarakat, sikapnya tadi terhadap si Andi, berarti hablum minanas ya, sesama manusianya gitu. Jadi yang paling pas adalah yang D, membina kerukunan hidup antar umat beragama. D ya teman-teman. Kalau misalnya kamu punya jawaban lain, kamu boleh banget komen di bawah dan kamu sertakan alasannya biar teman-teman kita yang nanti baca komen kamu, mereka juga bisa berpendapat serta memikirkan pendapat-pendapat kamu. Gitu teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut ke soal berikutnya ya.
Oke, seperti biasa soal TWK-nya cuma satu. Karena memang mendapatkan soal TWK itu tidak mudah teman-teman. Banyak teman-teman kita yang sudah ujian, mereka ngasih soal TWK paling satu atau dua. Dan itu juga nggak semuanya aku ambil, karena sebagian besar ada konsep dan prinsipnya sama dengan soal-soal TWK yang sudah pernah aku sampaikan di video-video update-update sebelumnya. Jadi biar tidak mengulang lagi, makanya aku hanya pilih beberapa yang menurut aku masih fresh gitu. Baik, kita masuk ke soal TIU ya teman-teman. Jika harga 2 kg beras merah adalah Rp50.000, berapakah uang yang harus dibayarkan untuk 3 ons beras merah? Nah, kalau 2 kilo itu 50.000, kalau 3 ons berapa? Ini gampang banget ya sebenarnya kalau kita udah bisa konversi ya. Jadi 2 kg itu 50.000. Nah, 2 kilo itu berapa on? 1 kilo itu 10 on ya, berarti ini 20 on itu 50.000. Nah, sekarang kalau 1 on itu berapa? Tinggal dibagi ya. Ini kan 20 dibagi 20 dapatnya 1, 50 berarti harus dibagi 20 juga. 50 dibagi 20, 50.000 ya I mean. Nah, ini coret nolnya, tinggal 5.000 dibagi 2 itu 2.500. Jadi 1 ons itu harganya adalah 2.500. Jangan langsung dipilih yang A ya teman-teman. Jangan, ini 1 ons, yang kita minta adalah 3 ons, berarti yang C 7.500. Jelas ya? Konsep perbandingan sederhana seperti ini insya Allah udah jelas lah buat teman-teman semua. Poin penting yang aku soroti dalam soal TIU ini adalah konversinya ya teman-teman. Kilogram ke ons itu harus diingat-ingat lagi. Dan kebetulan kalau kilogram ons mah itu pasti ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Cuman untuk beberapa rekan-rekan yang sudah ujian, mereka ngingetin dan nyampaikan ke aku bahwa soal-soal update aku sebelumnya yang terkait dengan lusin, gross, rim itu keluar di akhir-akhir minggu 4 ini. Jadi silakan kamu ingat-ingat lagi konversinya. Mudah-mudahan itu bisa membantu kalian gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. 5 orang anak menaiki biang lala. Adi tepat berada di atas Wina dan berada di antara Mei dan Gesang. Lala berada di antara Mei dan Wina. Kemudian biang lala diputar sampai Wina berada di paling atas. Manakah pernyataan yang benar? Baik. A. Adi berada di paling bawah. B. Lala dan Gesang pada ketinggian yang sama. C. Tepat di bawah Wina adalah Mei. D. Mei tepat di antara Gesang dan Adi. E. Di atas Lala adalah Adi. Baik. Jadi ini adalah penalaran analitis ya teman-teman. Jadi 5 orang anak menaiki biang lala. Anggap aja biang lala tuh gini ya. Ini ada sarang-sarangnya gitu, ada bulat-bulatnya gitu. Jadi Adi tepat berada di atas Wina. Adi tepat berada di atas Wina. Berarti gini ya. Adi tepat berada di atas Wina. Kemudian dan berada di antara Mei dan Gesang. Jadi Adi ada di antara Mei dan Gesang. Begini ya. Lala berada di antara Mei dan Wina. Berarti di sini ada Lala. Kemudian biang lala diputar sampai Wina berada di paling atas. Berarti kita putar ya biang lalanya. Jadi sekarang Winanya paling atas. Wina. Kalau Wina di sini berarti di sini Lala. Kemudian di sini Mei. Lurusan Wina ini paling bawah ada Adi. Kemudian ada Gesang. Gini ya. Manakah pernyataan yang benar? Adi berada di paling bawah. Ya udah ini A. Ya kan? Kan mereka nih dari sini juga statementnya udah jelas nih. Adi tepat berada di atas Wina, ya kan? Kan yang memungkinkan tepat berada di atas gitu doang posisinya. Kemudian B, Lala dan Gesang pada ketinggian yang sama. Lala dan Gesang pada ketinggian yang sama. Ini belum tentu ya. Karena nih, andai kata ini adalah biang lala yang bersangkar 6, di sini berarti ada yang kosong. Bisa aja Gesangnya di sini, ya. Bisa aja Gesangnya di sini. Jadi ini gini nih, ini sarangnya. Jadi ada banyak kemungkinan. Berarti ini bukan sesuatu yang pasti. C, tepat di bawah Wina adalah Mei. Tepat di bawah Wina adalah Mei. Ketika Wina paling atas, tepat di bawahnya adalah Adi. Kemudian Mei tepat di antara Gesang dan Adi. Mei tepat di antara Gesang dan Adi. Enggak ya? Mei itu antara Lala dan Adi. Di atas Lala adalah Adi. Di atas Lala adalah Adi. Nggak ada ya? Di atas Lala ini nggak ada.
si Wina harusnya. Cuman kan itu nggak di atas juga gitu. Posisinya kan melingkar mereka, jadi tidak tepat di atas. Dan mudah-mudahan ini kalian ngerti logikanya. Jadi jawaban soal ini adalah A. Mudah ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa dapet soal-soal yang kayak gini. By the way, soal ini tuh menyumbang 5-6 soal loh. Dan ada soal tipe seperti ini yang satu soal, satu kasus itu untuk 2 soal. Jadi kayak nanti ditanya lagi di soal berikutnya masih seputar kasus ini, tapi misalnya ditanya di manakah posisi Wina gitu, kayak gitu. Jadi terserah pembuat soalnya. Dan yang penting mau dibolak-balik seperti apapun, kalau kalian hafal konsepnya, kalian ngerti cara mainnya, insya Allah kalian bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya masih seputar penalaran analitis. Pada sebuah parkir paralel, sepeda motor berada di belakang jeep dan berjauhan dari truk. Sedan tidak boleh dekat jeep dan ada di depan truk. Bagaimanakah posisi parkir yang benar dari depan ke belakang? Truk, sedan, sepeda motor, jeep, jeep, sedan, sepeda motor, truk, jeep, sepeda motor, sedan, truk, sedan, truk, sepeda motor, jeep, jeep, sepeda motor, truk, sedan. Ini boleh kita susun dari premis-premisnya atau boleh juga kita paskan antara premis dengan option atau pilihannya. Kita coba ya, kita paskan dengan optionnya saja. Misalnya nih, sedan tidak boleh dekat jeep. Sedan nggak boleh dekat jeep. Ini sedan dekat jeep. Salah, ya kan? Mana lagi sedan yang dekat jeep? Ada nggak? Sedan dekat jeep. Nggak ada ya? Oke. Kemudian sedan tidak boleh dekat jeep dan ada depan truk. Berarti sedan harus di depan truk. Ini sedan di belakang truk. Ya nggak sih? Ini salah ya. Kemudian sedan di depan truk. Oke, ini betul. Sedan depan truk. Sedan depan truk. Oke. Sedan di belakang truk. Ini salah. Berarti kemungkinannya antara C sama D. Kemudian sepeda motor berada di belakang jeep. Sepeda motor di belakang jeep. Ini dia, ya kan, antara C sama D, berarti yang sepeda motornya di belakang jeep adalah yang C. C jawabannya teman-teman. Gampang ya, jadi kadang untuk soal yang seperti ini, kita nggak perlu bikin analogi atau sketsa gambarnya teman-teman. Jadi kita bisa langsung cross check ke dalam pilihan gandanya. Kita perhatikan, kita sesuaikan premis-premis yang ada di atas. Mana ada premis kuncinya. Kayak ini kan premis kuncinya nih, sedan tidak boleh dekat jeep. Jadi semua yang di dekat jeep kalau ada sedannya berarti salah gitu. Mudah-mudahan kalian bisa pakai prinsip ini untuk menyelesaikan soal lebih cepat ya. Karena aku yakin kalau misalnya kalian bikin susunan ya, pasti kalian juga bisa gitu. Cuman ya aku kasih cara ngerjakan yang lain. Nah, untuk tipe-tipe soal seperti ini aku udah sering banget upload dan kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, ini adalah soal tes karakteristik pribadi. Ingat teman-teman, untuk 1, 2, 3, 4, 5 orang yang berbeda ketika baca satu kasus yang sama, mereka bisa 5-5-nya tuh beda pilihan. Ada yang pilih A, pilih B, pilih C, pilih D, pilih E. Jadi please be wise, bijak, dan bebaskan teman-teman kita yang mau berkomentar. Aku juga bebaskan kalian untuk memilih jawaban kalian. Tidak ada paksaan, tapi yang jelas harus sertakan logikanya. Dan no kasar-kasar word, oke? Baik, soalnya adalah pada antrian pembelian obat di apotek sebuah rumah sakit, ada seorang anak yang ibunya sedang kritis. Ia langsung menuju antrian terdepan untuk membeli obat. Apa yang harus dilakukan oleh apoteker yang sedang bertugas? Nah, kira-kira kalau kita jadi apoteker nih, lagi ngantri nih, kan pembeli obat, tiba-tiba ada anak nyelonong ke antrian paling depan karena ibunya kritis, dia mau nebus obat. Apa yang harus kita lakukan? A. Menjelaskan kondisi anak tersebut kepada pengunjung lain. B. Memohon pengertian pada pengunjung lain. C. Meminta anak untuk sesuai antrian. D. Melaporkan kepada pimpinan apotek kondisi yang terjadi. E. Memberikan obat tanpa mempedulikan pengunjung lain. Baik, kita eliminasi yang menurut aku sebenarnya. Menurut aku skornya agak-agak di bawah ya. Ini menurut aku enggak. Memberikan obat tanpa mempedulikan pengunjung lain ini kayak pengunjung lain gak ada harganya. Itu rasanya no. Melaporkan kepada pimpinan apotek kondisi yang terjadi ini juga menurut aku no, karena ini kondisinya kritis. Kemudian kita lagi jadi apoteker, artinya garda terdepan itu ada pada kita, maka kebijakan itu juga boleh kita lakukan. Jadi jangan langsung lapor ya, apalagi dalam kondisi kritis. Meminta anak untuk sesuai antrian, menurut aku ini kurang bijak ya. Dan rasanya juga kalau di medis itu sepertinya ada sistem-sistem khusus ya. Mungkin teman-teman yang dari kesehatan bisa komen di bawah. Misalnya ada pengecualian dalam antrian, bahwa ada pasien-pasien prioritas tertentu kan gitu ya. Setahu aku sih ada yang kayak gitu-gitu gitu.
Atau kalau misalnya apa, coba kalian komen di bawah yang teman-teman dari kesehatan. Kemudian yang B, memohon pengertian pada pengunjung lain. Nah, jadi kita sekarang terfokus antara B sama A ya. Yang A-nya adalah menjelaskan kondisi anak tersebut kepada pengunjung lain. Kira-kira mana yang paling oke teman-teman? Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Aku jawabnya A. Kenapa jawabannya A nggak B, Wen? Mungkin ini skornya tipis ya, 5-4 gitu, kurang tahu juga. Tapi aku lebih ke A, kenapa? Di A ini adalah ada ketegasan, kita menjelaskan kondisi anak nih. Jadi anaknya gimana kita jelaskan kepada pengunjung lain. Bapak ibu, ini ada kondisi anak yang sedang ibunya kritis, dia mau menebus obat lebih dulu. Udah kita jelaskan, udah selesai perkara kan, langsung kita kasih obatnya. Kita tidak membutuhkan pengertian orang lain. Yang penting kita sudah jelaskan kepada publik. Itu yang poin A, menurut aku. Yang B, memohon pengertian pada pengunjung lain. Bapak ibu, saya mohon pengertiannya, boleh nggak kalau anak ini yang duluan? Jadi kalau memohon itu berarti kan begging. Ada sesuatu yang ACC nih, ACC nggak nih yang dimohon gitu. Mau nggak nih gitu. Sementara kondisi ini kritis, berarti kita pengambil kebijakan. Kayak gitu. Jadi menurut aku yang paling pas adalah yang A. Di situ ada ketegasan, tapi kita tetap menghargai pengunjung lainnya yang sudah ngantri. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan sepakat ya. Kalau misalnya kamu tidak sepakat, kamu boleh banget komen di bawah. Dan jangan lupa sertakan alasannya. Terima kasih. Nah teman-teman, kita sudah ada di ujung video. Terima kasih yang sudah membersamai sampai akhir. Hari ini aku ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Bahwa banyak hal yang dipercayakan untuk dapat kita kendalikan. Tapi lebih banyak lagi yang hanya bisa dikendalikan olehnya. Maka teman-teman, mulai dari sekarang kita harus lebih yakin bahwa apa-apa yang bisa kita kendalikan, apapun itu yang kita rasa kita bisa kendalikan, ada variabel kita di dalamnya, lakukan dengan semaksimal mungkin. Sisanya untuk hal-hal yang hanya bisa dikendalikan oleh Tuhan, mari kita serahkan kepada Tuhan, mari kita serahkan kepada Allah Sang Pemberi kehidupan ini. Tapi yang penting kita harus terus percaya bahwa apapun yang dikasih Allah, apapun yang ditakdirkan Allah, apapun yang sudah digariskan Allah untuk kita, untuk apapun yang sudah kita usahakan, percayalah bahwa itu adalah yang terbaik. Maka teman-teman, mari kita memaksimalkan apapun yang bisa dipercayakan kepada kita dan serahkan hasilnya kepada Allah Sang Pemberi kehidupan ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sampai di akhir. Makasih banget. Mohon maaf apabila selama ini terdapat kesalahan. Dan sekali lagi aku minta bantuan dari kalian semua untuk support channel ini dengan cara subscribe dan juga share video-video yang ada di channel ini. Kamu cukup pilih mana video yang bisa kamu share kepada orang terdekat kamu, keluarga kamu, sahabat kamu, atau sosial media kamu. Kita sama-sama berbagi kebaikan karena aku kembali mengingatkan prinsip kita di keluarga YouTube channel ini bahwa kalau kita permudah urusan orang lain, maka Allah akan permudah urusan kita. Makasih ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.